Sikit ilmu tapi berkah yang paling kita harapkan. Jadi tak apa untuk pengorbanan. Saya cerita satu cerita, nanti mungkin dari kesempatan kita akan kita cerita seumpamanya mungkin nanti malam. Masya Allah, tabarakallah. Kata Imam Syafi'i Al-Balkhi, aku berjumpa dengan seseorang yang mu'ak itu bahasa kita stroke, yang sudah lumpuh. Aku berjumpa seseorang yang sudah lumpuh di perjalanan menuju Mekah. Aku tanya sama dia, awak dari mana? Kata dia daripada Samarkand. Daripada Samarkand nak pergi ke Mekah. Jadi dia menceritakan perjalanannya daripada Samarkand belum sampai ke Mekah lagi, masih ketemu berjumpa di tengah jalan menuju ke Mekah. Jadi dia bercerita dah lebih daripada 10 tahun perjalanan begitu stroke jalan begini. Lebih daripada 10 tahun daripada Samarkand untuk pergi ke Mekah itu pun masih belum sampai lagi. Lebih daripada 10 tahun. Jadi kata Imam Syafi'i Al-Balkhi, jalan yang ditempuh itu teramat jauh sungguh. Apa kata dia? Asyau, rasa rindu itu membuat jarak jadi dekat. Rindu. Jadi mungkin diantara daripada hikmah yang cukup baik untuk memotivasi hati agar dengan kita boleh bertahan lama dalam ibadah. Syau, karena kita tidak ada rasa rindu. Orang yang rindu dengan sang kekasih buat benda apapun dia akan lakukan. Aku tak peduli. Gunung tinggi dia daki, lautan dia sedang mampus kamu. Baca berantakan berenang kan? Dia kata dia tak peduli. Itu yang namanya syauq, itu yang namanya rindu, itu yang namanya cinta. Rindu itu ada. Begitu, itu tuh cinta. Anugerah dari Allah. Begitu, masya Allah, tabarakallah. Lebih daripada belasan tahun. Bagaimana? Bukan lari, bukan dengan motor, bukan dengan kereta. Mengisut untuk apa? Untuk lebih melaksanakan ibadah haji, memenuhi seruan Allah, cinta dan mahabbah kepada Allah, dan itulah yang memperdekat jarak yang kalau dengan hitungannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita tempuh dengan motor pun terus, bagaimana kalau ditempuh dengan mengisut seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Hari kedua ini apa? Jadi kata Sayyidina Salman, hadiah. Nabi kita duduk sekali makan dengan para sahabat tawadhu'an minhu. Faqala inilah akulu sadaqah. Farafaha summa ja'u minal ghad. Kemudian diangkat, kemudian sumpah itu lagi telah diangkat pada hari kedua. Mahada ini hadiah. Terus Nabi kita makan bersama mereka. Nabi kita bertanya kepada Sayyidina Salman. Sayyidina Salman tadi itu selepas menghadiahkan sepanjang berapa malam jalan di situ. Nanti kita kata, nih tengok. Nanti kita buka jubah, nih tengok. Kenapa? Sebab Sayyidina Salman nak tengok khatamun nubuwah. Khatamun nubuwah ada di antara kedua belah bahu baginda Rasulullah SAW. Jadi katakanlah dua petanda yang pertama menolak sedekah dan menerima hadiah, itu dua petanda kenabian di akhir zaman. Dan yang ketiganya lagi ada terdapat khatamun nubuwah, juga petanda kenabian yang ada di antara kedua kaki. Tapi kita langsung berangkat kepada Sayyidina Salman, dan Sayyidina Salman kecup beriman dan percaya. Nabi kita tanya, awak dari mana? Terus perbuatan panjang, di antaranya beliau menceritakan, aku adalah miliknya orang Yahudi. Orang atau bilang ayyukatibu, minta dengan mereka untuk membuat perjanjian agar kamu menjadi bebas dengan pembayaran sekian duit. Kalau berkata punya anak kata berkata riwayat 300 buah tamar. Kalau Sayyidina Salman berjaya untuk menanamkan 300 pohon korma, maka beliau akan merdeka. Ajaan Nabi sallallahu alaihi wasallam
di kanan. Itu akhlaknya kita, ringanan tangan. Kita tengok orang tua membimbing barang, kadang-kadang barang orang itu terjatuh, ya itu resiko dia. Kenapa dia tak hati-hati? Kenapa dia tidak bawa secara elok? Itu kesempatan kita untuk kita berbagi kebaikan. Terjatuh daripada tangan seseorang tadi itu peluang kita yang Allah hantarkan kepada kita agar kita mendapatkan kejaran pahala daripada Allah. Jadi ahbabana fillah, sifat daripada salafun salih dan jadalah daripada sifat para ulil salihin, kalau bahasa istilah disebut dengan ringanan tangan. Dan juga ringanan tangan. Arti ringanan tangan itu dengan kita tidak membiarkan satu benda yang sepatutnya kita lakukan, kita biarkan. Dan sepatutnya kita buat. Yang memerlukan pertolongan kita tolong. Kalau tidak diminta pertolongan kita pun kita berinisiatif. Ringanan tangan untuk membantu juga untuk menolong. Mana buktinya? Nabi kita tidak diminta, tahu saja. Terus tadi kita pergi bersama Sayyidina Salman menanamkan 300 pokok kurma. Jadi yang lainnya gali, Nabi kita baca, Nabi kita tanam, Nabi kita menanam. Lain kalian gali lubang, tapi yang menanam, tanam, habis. Tak macam mana mungkin waktu Nabi kita sedang berehat, atau pada waktu Nabi kita sedang di mana atau seperti apa ceritanya, satu daripada 17 sekian tadi itu ditanam oleh Sayyidina Umar. Semua pohon kurma yang ditanam itu berbuah pada tahun yang sama, pada tahun itu juga. Cepat. Kalau nak terbukti, tengok tanam-tanaman yang ditanam dalam TV. Ditanam, masuk, naik daun, bertunas langsung berbuah seketika itu juga. Tak sampai 1 menit. Wah, betul seperti itu. Itu mukjizat supaya paham. Jadi mukjizat itu sudah tersingkap. Kalau itu dikatakan dalam 1 tahun, nanti kita tanam semuanya pada tahun itu juga berbuah kecuali 1. Tapi kita tanya, kenapa yang 1 toh? Kenapa? Jadi kalau saya minta maaf, aku yang menanamkan tangan bapak kita bersih. Itu sebagai satu kemuliaan. Jadi antara satu dengan yang lain itu ikut kemampuan juga ikut power yang Allah bagikan kepada dirinya. Oke, kalau dengan kita meminta doa daripada orang yang itu 3 tahun baru Allah kabulkan. Pada saat kita minta dengan Tuhan Guru yang itu 3 bulan Allah kabulkan. Pada saat kita berjumpa dengan yang lain lagi, makanya elok dengan kita. Dan ini adalah pesan daripada para nabi-nabi dan rasul. Yang kita berjumpa dengan orang saleh, minta doain aku, saya tolong doakan kami, doakan saya, doanya aku, ringankan kami dalam doanya kalian. Seperti itulah bahasa-bahasinya kurang lebih. Nah, siapa tahu dan banyak orang yang berhasil. Al-Imam Abdul Karim Al-Qushairi, beliau menceritakan, orang tua aku pada masa istriku sedang hamil, aku tiap berjumpa orang saleh di Mekah, bukan haji saleh, bin salehin, mandinya salihah. Nah, tiap aku berjumpa orang saleh di Mekah, saya minta doakan, tolong doain anak aku, doakan anak saya agar jadi orang yang baik. Allah ijabahkan doa daripada orang ramai tadi itu, maka lahirlah putra mereka, putra yang diberi nama dengan Abu Ishaq Asy-Syirazi, Abdul Karim Al-Qushairi rahimahullahu taala. Jadi kurang semacam itu juga ceritanya dengan Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali Muhammad bin Muhammad, orang tua beliau, Masya Allah, pada masa istri beliau sedang hamil, dia jumpa majelis ilmu, majelis zikir, ta'lim dan lain sebagainya. Ya Allah, mudah-mudahan Allah kurniakan kepadaku, mudah-mudahan Kau kurniakan kepadaku seorang anak yang saleh, yang alim, yang baik, yang rasih, yang mulia, yang mengenal Allah Jalla wa'ala. Tiap tengok majelis ilmu berangan-angan seperti itu. Akhirnya Allah kabulkan keinginan daripada orang tua tadi itu. Lahir putra beliau diberi nama dengan Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Nah, seperti itu ceritanya. Jadi maklumat antara satu dengan yang itu tidak sama. Mungkin saja dengan kita minta didoain atau minta didoakan dengan seseorang, hanya dalam hitungan menit Allah ijabahkan doa kita.
Bismillahirrahmanirrahim tadi dengan cerita Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, minta maaf, ulun, bahasa Kalimantan, ulun yang menanamnya, aku yang menanamnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man farasaha, siapa yang menanam itu? Kata Sayyidina Umar, aku. Mesti kita kalau kita ketakutan. Jangan memalukan aku. Jangan sampai cerita bahwa saya aku yang menanam sinuman dan yang berani dan juga berani membuat pengakuan yang walaupun terhadap Allah yang barangkali akan kena. Ini kena marah kalau aja tuh. Nah, semuanya sudah berbuat 290 sudah naik semua. Jadi itu saja tidak. Jadi kita senyap. Masya Allah, tabarakallah. Nanti kita angkat, nanti kita tanam dari ternyata pun juga hamalat bin amiha berbuat pada tahun yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan selesai sebelum pukul 3. Allah. Kalau ikut jadwal sampai pukul 1, nanti asal patah balik ke sini. Patah balik ke sini renung lagi. Jadi kita stres saja. Sekejap kita berehat. Sambung balik. Oh, renung. Tuh lebih 11 tahun berjalan. Ingat cerita tadi itu. Saya tuh baru baca. Oh, Masya Allah, semangat. Jadi insya Allah itu akan boleh menghilangkan mengantuk, rasa lenguh, rasa jenuh. Jauh, setiap masa jauh. Akhirat lebih jauh lagi, man. Perjalanan akan kita tempuh lebih jauh. Jauh-jauhnya setiap bangsa, jauh-jauhnya tempat yang kita tuju untuk kita mengaji ilmu. Sejauh jarak yang kita tempuh akan seperti itu dekatnya kita dengan surga. Nabi kita bersabda, man salaka tariqan yaltani sufi ilman sahalallahu bi tariqan ila jannah. Satu akan memudahkan kita untuk menuju surga. Hari Ahad. Coba kalau hari-hari lain, macam mana boleh sampai dalam setengah jam. Kami jadi bertolak pada pukul 8.30 sampai di sini tepat waktu pada pukul 9. Tapi masalah kereta terbang. Hidup rambut. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah, wallahi la ilaha illahu, dari Allah yang tiada Tuhan kecuali Allah, tiada Tuhan yang disembah dengan sembahan kecuali Allah. In kuntu la atamidu bika bini ala ardi binajum. Di pengorbanan, baca, tengok supaya pengorbanan yang kita lakukan itu akan banyak kalau kita membandingkan dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Sesungguhnya aku tidak lagi berpijak dan berjalan atas kedua belah kaki, justru aku berpijak di atas ulu hati. Kami hatiku kenapa? Karena terlampau lapar. Qala al-abdi binajum wa laqad ma'atu yawman ala tariqihim. Pada suatu ketika dengan aku pernah duduk di jalanan mundar mandirnya mereka. Jadi aku terbaring di situ karena kelaparan, sudah tak larat berjalan, bukan sengaja nak mengambil, tidak. Tapi memang sudah tak larat berjalan, sudah tidak mampu untuk melangkahkan kedua belah kaki. Jadi kita beranggapan berjalan itu dengan dua belah kaki, sebenarnya tidak. Berjalan itu dengan perut, bukan kaki, bang. Mana buktinya? Tuh orang yang stroke tuh ada kaki, tapi kenapa tak boleh berjalan? Orang yang lapar kenapa tidak boleh berjalan? Bagi saja perut kenyang, kaki boleh berjalan. Jadi yang menjalankan kaki itu alat saja, tapi bukan kaki yang membuat kita berjalan. Yang membuat kita berjalan itulah kemampuan pada saat dengan perut kita sudah terisi dengan makanan. Jadi pada saat aku terbaring di jalan, orang yang pertama lewat di situ adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bangkit ya Abu Bakar, ayatul min kitabillah, sepatah ayat daripada Al-Quran yang telah dibaca oleh baginda Nabi. Masa aku bilang dia sabiani, saya tidak menanyakan tentang ayat itu, melainkan agar aku diajak makan nasi mandi. Itu saja, bang. Umpamanya cerita yang betul. Nah, apa sebenarnya daripada mundar mandir sana kemari? Ada apa? Nak kita ajak makan
makan ke restoran kah, nak minta duit kah, daripada cerita kemarin kami kadang betul ini. Udahlah, bukan tabung untuk dana anak yatim. Nah, terang-terangan saja. Daripada mudah pada kesana kemari kita juga jadi pening. Dan kita tidak ada waktu untuk mendengar ungkapan-ungkapan yang semacam itu. Jadi tak bercerita, tak terjadi. Jadi di sini saja. Kata Sayyidina Abu Bakar, tanya ayat. Saya bertujuan agar dengan beliau ajak aku makan nasi mandi. Amara wallahu yaqal. Tapi Sayyidina Abu Bakar ingat ayatnya macam ini begini dalam hati aku. Bahwa aku tahu. Saya bukanlah tahu ayatnya, bukan hafal. Aku ada ajak makan nasi kerabu. Suma marra bi Umar tawamat kuda lewat Sayyidina Umar. Ada ayat saya terlupa. Coba tolong ayat yang turun yang diwahyukan kepada baginda pada hari Sabtu kemarin itu apa ayatnya? Maksud daripada pertanyaan tadi itu agar baginda Umar boleh jawab pertanyaan daripada mulut orang yang sedang lapar. Tapi si Umar tidak boleh baca. Jadi kata si Umar ayatnya macam ini begini. Berharap agar kamu ajak aku makan ke restoran. Tuh kedai mama buka sepanjang 24 jam atau Ramadan. Mana tuh? Cari sendiri di mana? Mesti ada. Ya masalahnya seperti ini. Kalau pada saat kedai itu semuanya tutup, insya Allah orang yang diwaswas oleh syaitan itu maksiat mungkin akan berelak. Tapi pada saat kedai buka, yang tadinya sudah niat puasa sampai di situ tengok. Kemudian dia udah, akhirnya kata syaitan, kok sekali lah, tumpah akhirnya ramai orang yang buka puasa. Kenapa? Karena dibuka. Atau kalau di sebagian tempat peraturannya ketat. Hindu tak Hindu, Cina atau siapa, kedai tak boleh buka di siang Ramadan. Sini dalam peraturan boleh buka. Ada siang. Orang nak makan ya. Hah? Kedai yang mana? Beli dari beli bawa tadi. Alasannya istri di rumah. Betul. Dia yang makan. Jadi itu memang menguji kejujuran kita, betul. Memang menguji. Tak lama kemudian, Sayyidina Umar pun juga dengan cara yang sama. Sunnah Nabi Abdul Qasim kemudian lewat Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita tengok sederhana orang. Belum tanya lagi kita ada senyum. Ada senyum toh. Belum tanya. Nabi kita tengok apa? Nabi kita datang Rasul. Ya Rasulullah, ada masalah nanti masalah. Yuk kita ke restoran dulu. Wah, Allah sebabnya. Baginda Nabi boleh jam langsung ada Sayyidina Abu Hurairah yang terbaring di tepi jalan. Ramai di kalangan mereka yang mengatakan Sayyidina Abu Hurairah hitam gila sudah tidak sadar diri. Sebenarnya bukan tidak sadar diri, lapar. Beberapa hari tidak makan.